SMA Trimurti Surabaya didirikan pada tanggal 8 Agustus 1954 oleh 8 orang mendidik yang terpanggil untuk ikut mencerdaskan generasi bangsa. Sebagian besar dari para pendiri SMA Trimurti adalah mantan anggota tentara pelajar, pejuang kemerdekaan. Cita-cita yang ingin diwujudkan oleh para pendiri SMA Trimurti adalah membentuk jiwa-jiwa yang pandai, cerdas, cakap, dilandasi akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Idealisme ini kemudian dituangkan pada visi SMA Trimurti, yaitu terbentuknya manusia susila, cakap, dan bertanggung jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Trimurti Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar baik dari dalam maupun peserta dari luar SMA Trimurti Surabaya, dan yang saya sayangi anak-anak peserta didik SMA Trimurti Surabaya. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar karena hari ini bisa mengikuti acara program dari sekolah kami. Tak lupa saya juga ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih juga kepada panitia yang sudah berusaha untuk sebaik mungkin dan semaksimal mungkin dalam acara webinar kali ini. Baik, memang program kami untuk webinar ini dilaksanakan per mata pelajaran. Jadi kami mata pelajaran sejarah untuk webinar kali ini bertepatan pada tanggal 25 September 2020. Baik, untuk menyingkat waktu, ya, Bapak Ibu akan saya bacakan susunan acaranya, yaitu pertama pembukaan, tadi sudah saya buka. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah presensi. Yang keempat, sambutan Kepala SMA Trimurti. Yang kelima, perkenalan narasumber. Yang keenam, acara intinya webinar. Yang ketujuh, sesi tanya jawab. Yang kedelapan, kesimpulan dan closing statement. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk acara selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Tanah pada
Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMA Trimurti, tapi sebelumnya dimohon untuk peserta webinar untuk mengisi presensi ya, di mana nanti peserta didik juga ada di sini. Untuk peserta didik yang IPA nanti akan dihandle oleh Bu Anin, untuk yang IPS nanti akan dihandle oleh Bu April. Baik, dimohon untuk sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Trimurti, yaitu Bapak Sarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Komsa selaku MC dari acara webinar kita kali ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan kepada seluruh baik narasumber, panitia, kemudian juga peserta didik, dan tidak lupa para peserta webinar yang mungkin datang dari khalayak umum dalam webinar berkala dari SMA Trimurti ini. Kami dari SMA Trimurti ini mengadakan webinar berkala dengan kaitan untuk secara khusus sebenarnya untuk membuka wawasan dari putra-putri kami terhadap pembelajaran, sehingga bukan hanya materi yang mereka dapat di kelas, tapi juga agar bisa melihat sisi lain dari yang disampaikan oleh orang-orang yang berkecimpung di area yang sama, tapi dengan skop yang lebih luas. Kemudian kami juga membuka kesempatan untuk webinar ini karena ini ilmu yang pengetahuan yang umum, untuk dari khalayak umum untuk bergabung, ini juga kami beri kesempatan. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Muhammad Afrianto karena bersedia hadir di acara kami ini untuk memberikan wawasan terkait dengan sejarah. Saya cukup tertarik ya dengan judulnya ya, bahwa sejarah itu bukan barang kaos, walaupun membahas tentang masa lalu, tetapi selalu ada up to date dan selalu ada hal yang kita pelajari dari sejarah itu sendiri. Karena tidak bisa kita pungkiri bagaimana kita bertindak di masa depan itu harus kita lihat dari apa yang terjadi dari masa lalu, walaupun tidak hidup di masa lalu, tapi jadikan masa lalu itu pelajaran. Nah, nanti untuk lebih detailnya saya rasa dari Bapak Muhammad Afrianto akan banyak memberi wawasan kita, dan ini saya tidak sabar juga untuk mendengarkannya. Mari kita sama-sama untuk memperhatikan, kemudian nanti apabila ada tergelitik pertanyaan atau tergelitik suatu gagasan mungkin dari pertemuan ini, ide gitu, mungkin bisa kita diskusikan dalam sesi tanya jawab dan yang lain-lain. Jadi mari kita manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Ini bukan hanya sekedar rutinitas, oh ini hanya tugas, bukan. Manfaatkan setiap kesempatan yang kita miliki untuk menambah ilmu kita, karena ilmu kita lah yang akan menambah beberapa derajat kita ya di mata Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu tidak perlu berlama-lama. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Komsa untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sarif untuk perkenalkan, untuk sambutannya. Baik, sebelum ke acara inti, marilah kita berkenalan dulu dengan narasumber ya. Sebentar. Baik, kita perkenalkan dulu dengan Mas Sarif. Mohon maaf sebentar ya. Ini kurikulum kita ini narasumber, nama Muhammad Aprianto, tempat tanggal lahir Surakarta 29 April 1991, riwayat pendidikan jurusan Ilmu Sejarah Universitas Negeri 11 Maret tahun 2015.
Yang kedua, Pasca Sarjana Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada. Adapun Mas Afrianto ini adalah aktif dalam meneliti dan belajar, maaf, Mas Afrianto ini sudah membuat suatu majalah, yaitu salah satunya adalah Genesis for Red Max, majalah populer bertema sejarah. Aktif juga sebagai koordinator. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ada sedikit kendala dari kami. Baik, saya ulangi lagi untuk narasumber, yaitu Mas Muhammad Aprianto, tanggal lahir Surakarta 29 April tahun 1991. Riwayat pendidikannya adalah jurusan Ilmu Sejarah Universitas Negeri 11 Maret tahun 2015. Yang kedua, Pasca Sarjana Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Beliaunya aktif dalam meneliti dan belajar sejarah kota-kota sosial, ekonomi, dan kini beliau menekuni sejarah historiografi visual atau sejarah dan fotografi. Dan beliaunya juga penulis artikel di berbagai media, baik cetak maupun online. Salah satunya adalah karyanya yang masuk dalam buku Outstate One Solo. Itu dirilis tahun 2015. Jejak historis pabrik Atsiri Tawangmangu 1963 sampai 2011, yaitu tahun 2016. Untuk kurikulum yang lainnya adalah salah satu aktif, nah ini di Kesen Korea Max, majalah populer bertema sejarah. Beliau juga aktif sebagai koordinator dan storyteller di Surakarta Walking Tour. Dan karya yang terakhir adalah sebuah film yang dibuat tahun 2014 dan 2019, yaitu Melintasi Zaman di Kota Bengawan. Demikian Bapak Ibu dan peserta yang lainnya untuk kurikulum vitae dari narasumber. Untuk selanjutnya kita ke acara inti, yaitu webinar yang dilakukan oleh Mas Aprianto sebagai narasumber. Silakan Mas Aprianto sebagai narasumber. Suara saya masuk? Iya, masuk Pak. Iya. Sebentar saya siapkan dulu karena tadi ada salah teknis. Iya. Ya, mohon waktu mungkin 5 menit. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Masih lama Mas Aprianto? Gimana Bu? Sebentar Bu, ini baru kopi. Iya, iya. Tadi sempat keluar Zoom saya. Iya, tidak apa-apa Mas Aprianto. Iya.
Mungkin yang lainnya, eh, gimana Mas Aprianto? Belum? Sebentar Bu, ini masih oke. Saya mohon izin untuk share screen ya Bu, Bapak Iya, Ibu. boleh. Iya, silakan Mas Aprianto. Bisa dimulai, Mas Aprianto? Iya Bu. Enggak, Bu. Mungkin sambil menunggu yang lainnya, mungkin bisa mengisi daftar pesertanya dulu ya, yang belum. Untuk anak-anak peserta didik SMA Trimurti juga yang belum bergabung, mungkin diharapkan bergabung, bisa disampaikan ke teman-temannya. Oke, sudah Bu. Ya, Bisa saya mulai? iya, silakan Mas Aprianto. Ya, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ada kendala teknis sedikit nih tadi karena Ya, koneksi dan harus keluar dulu. Dan terima kasih atas kesempatannya karena sudah dipercaya untuk berbagi kisah dan pengalaman ke beberapa teman-teman, ibu guru, Bapak Ibu guru, dan teman-teman SMA dan teman-teman lain yang ikut bergabung di webinar ini. Saya merasa terhormat dan terima kasih. Dan di sini saya akan berbagi sedikit tentang sejarah dan bagaimana menyikapinya di masa-masa sekarang gitu. Karena beberapa hari kemarin isu-isu sejarah kembali santer terdengar dan mendapatkan respon negatif dari mungkin kementerian karena akan dikurangi jamnya dan sebagainya. Nah, saya mencoba untuk menelaah sedikit tentang sejarah itu bukan hanya barang lawas atau hal-hal yang berbau kuno. Gitu.
Eh, oh ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto. Saya kebetulan masih belajar di UGM, mengambil pasca. Dan berawal dari apa itu sejarah gitu. Banyak orang menganggap bahwa sejarah itu hanya ukiran-ukiran masa lalu tentang seluk-beluk kerajaan dan hanya hal-hal yang berbau dengan perang atau politik, tembak-menembak, silsilah raja dan sebagainya. Tapi ternyata sejarah lebih dari itu, lebih dari hal-hal yang orang-orang awam telah pikir gitu. Dan ternyata sejarah juga melampaui hal-hal yang tidak hanya tentang masa lalu. Dan sejarah adalah ilmu tentang manusia, tentang waktu, sesuatu yang memiliki makna sosial, sesuatu yang tertentu dan satu-satunya dan terperinci. Bahkan beberapa ahli mengatakan sejarah itu bisa dikatakan sejarah karena memiliki nilai keunikan, karena hanya terjadi satu kali di kehidupan, namun hal tersebut berpola. Jadi memang hanya terjadi sekali, tapi polanya sama. Nah, bagi sejarawan, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Jadi beberapa data, dokumen-dokumen sejarah, atau bukti-bukti sejarah, fakta-fakta sejarah dikumpulkan untuk merekonstruksi dan mengambil pemaknaan dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, anggapan terhadap banyak hal tentang sejarah, terutama orang-orang yang non-sejarah atau menganggap sejarah remeh dan sebagainya, biasanya menganggap bahwa sejarah itu kuno dan tidak relevan dengan masa-masa sekarang. Ini perlu dikurangi dan sebagainya. Lalu sejarah berhubungan dengan candi-candi, dan itu sebenarnya anggapan yang itu tidak salah, cuman kurang tepat karena secara material biasanya candi-candi itu dipelajari oleh teman-teman dari arkeologi, dan ilmu sejarah itu berperan sebagai ilmu bantu mereka dan melengkapi kisah-kisah historis dari penemuan-penemuan artefaktual dari teman-teman arkeologi. Nah, ini bagi teman-teman yang masih duduk di SMA atau bangku sekolah, biasanya menganggap sejarah itu hafalan tahun, tanggal, tokoh, tempat, peristiwa, dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada salahnya juga, cuman lebih enak menganggap sejarah itu sebagai pemahaman, bukan penghafalan. Lalu kalau anak-anak milenial bilangnya nggak bisa move on karena selalu menghadap ke belakang, mengingat-ingat masa lalu, tidak pernah merefleksikan apa yang terjadi ke depannya, seperti itu. Nggak bisa move on. Nah, dari situ kita harus mengubah mindset bahwa sejarah itu bukan barang kuno atau barang lawas. Dan kreativitas menjadi barang penting untuk sebagai kunci untuk menjembatani itu dan berkolaborasi antara sejarah dan masa kini. Karena sebenarnya jarak antara sejarah dan masa kini itu bisa dibilang semu, karena beberapa hal yang kita pelajari di masa lalu itu pasti akan berguna di masa sekarang, dan itu dijembatani oleh kreativitas tadi. Tentu dengan masa yang sekarang, sejarah dan teknologi itu sangat penting karena untuk mengemas kembali dan mengubah pandangan bahwa sejarah itu kembali lagi ke masa lalu, tapi akhirnya sebenarnya bisa dikembangkan lagi untuk menjadi beberapa hal yang sangat relevan di kehidupan kita masa sekarang. Nah, pengembangannya ada beberapa hal seperti penulisan skenario, website, teater, terus di bidang sastra, lalu dengan masa-masa sekarang itu aktif di media sosial, lalu pembuatan aplikasi yang berbasis software, aktif di komunitas, dan tentu ini yang sangat personal yaitu hobi. Memang sejarah memang harus berawal dari tulisan ya, karena
dari situ kita bisa mengembangkan dan dokumen-dokumen itu kita rekonstruksi ulang dan kemasannya itu akan berkompromi dengan zaman gitu. Dan ini sudah dikatakan oleh Kemudian Tatur bahwa orang boleh setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah gitu. Makanya ketika sejarah ditulis, itu akan bekerja untuk keabadian. Tapi di masa-masa sekarang, itu perlu dikembangkan lagi untuk menyebar luasan. Gitu. Quote dari Pram ini memang sangat relevan, namun akan lebih bermanfaat bila ini akan dikemas dan disebarluaskan ke khalayak luas. Nah, pertama tentang penulisan skenario, ini bisa di breakdown untuk menjadi beberapa hal penting dan bisa dikembangkan untuk kemasan baru dari sejarah. Pertama, menjadi drama, kedua film, lalu dokumenter, lalu juga ini yang mungkin digemari oleh teman-teman di SMA atau kuliah, SMP, dan beberapa teman-teman muda lainnya, yaitu membuat vlog. Nah, ini saya katakan menjadi sejarah ini divisualkan dan berubah dari tulisan-tulisan itu menjadi gambar. Ini saya share sedikit. Ini trailer dari film saya yang tahun 2019. Nah, itu tadi pengembangan dari sejarah yang kami lakukan dan bersama teman-teman lakukan. Dan jangan khawatir teman-teman yang punya ide atau punya konsep yang bagus untuk mengemas sejarah menjadi lebih diterima oleh masyarakat dan secara visual. Mungkin teman-teman, Bapak, Ibu, semuanya punya ide dan bisa dituliskan, dan jangan khawatir soal pendanaan. Beberapa film dari kami itu kita tidak mengeluarkan sepersen pun rupiah karena terbantu dengan fasilitasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tiap tahun itu ada. Mungkin bisa disiapkan dari sekarang, teman-teman, Bapak, Ibu semuanya yang punya konsep atau ide tentang hal apapun yang ada di sekitar kita. Dan film tentang kereta api ini yang tahun kemarin kami buat itu berawal memang dari hobi kami wirawiri atau bolak-balik ke beberapa kota itu naik kereta api. Lama-lama kita berpikir bahwa ini sepertinya perlu untuk didokumentasikan dan divisualkan karena beberapa rel kereta apinya, lalu stasiun kereta apinya itu penting untuk dipelajari karena terkait dengan sejarah itu tadi. Lalu yang
eh, paling terakhir kemarin ada film Bumi Manusia yang diperankan oleh Iqbal, itu juga pengilhaman dari karya sastra, juga skenario juga dari sineas-sineas Indonesia yang bercerita tentang kehidupan kolonial, tentang perbedaan ras dan kelas di Hindia Belanda. Lalu yang berikutnya adalah pengembangan dalam bentuk novel. Maksud saya pengembangan dalam bentuk sastra itu bisa berupa novel, cerpen, puisi. Itu juga tergantung dari minat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bisa mengemas sejarah dalam bentuk lain gitu. Seperti novel dari Ratih Kumala ini, Gadis Kretek, menceritakan tentang perempuan yang tidak biasa karena biasanya perempuan Jawa itu macak, manak, mapan, dan sebagainya. Dia bekerja lalu melawan dominasi-dominasi laki-laki dan sebagainya. Lalu ada novel dari Laila Qudori, Pulang, tentang peristiwa G30S dengan sedikit sudut pandang yang berbeda. Lalu ini tadi Bumi Manusia yang akhirnya difilmkan di tahun kemarin. Lalu juga ada teater. Beberapa naskah-naskah sejarah yang ditulis atau bila teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mempunyai minat di bidang teater, itu bisa dikembangkan lagi untuk menjadi seni pertunjukan musikal. Gitu. Ini di sebelah kiri ada tentang Bumi Manusia juga, yang diperankan Chelsea sama Reza Radian. Lalu di sebelah kanan ini ditunda tentang Inggit Garnasih, istri Soekarno, yang ini menjadi kajian penting, juga perlu di-share ke masyarakat bahwa Inggit ini berperan sangat besar dalam pengembangan dan pembentukan karakter presiden pertama kita, Pak Karno. Dan ini sangat bagus. Lalu ada tentang aplikasi atau software. Nah, ini beberapa teman-teman atau Bapak Ibu yang mempunyai minat di IT atau di sistem informasi dan komputer dan sebagainya, ini juga sangat penting karena bisa dikembangkan dalam sejarah, bisa dikembangkan dalam berbagai hal, seperti halnya game, tourism guiding. Ini juga banyak, beberapa kota mulai membuat tourism guiding di aplikasi, bisa diunduh di handphone masing-masing, smartphone. Lalu animasi, lalu augmented reality, juga virtual reality. Nah, di sebelah kiri layar ini ada Battle of Surabaya tentang perang di Surabaya waktu mempertahankan kemerdekaan. Ini sangat bagus sekali. Mungkin bagi orang-orang yang mencintai gambar yang bergerak dan lebih senang dengan belajar sejarah dengan kartun dan sebagainya, Battle of Surabaya ini menjadi jembatan yang empuk untuk mempelajari sejarah. Lalu ada Lokapala, ini yang di tengah. Ini salah satu game asli Indonesia dengan mengambil mitologi-mitologi sejarah. Jadi seperti Gatot Kaca dan sebagainya itu ada di game Lokapala ini. Namun hal ini juga terjadi juga di Eropa. Game Hades ini mengambil juga game-game yang populer, namun pengembangan dari mitologi Yunani. Jadi tentang ada Poseidon, Zeus, dan sebagainya. Jadi sejarah ternyata sudah berkembang sejauh ini gitu, sampai menjadi game dan virtual reality. Ini saya ada contoh juga, satu lagi. Ada contoh tentang virtual reality di Batavia. Ini tentang Batavia tahun 1627. VR ini menjadi media terbaru dari sejarah untuk dalam hal pengembangan teknologi, dan
Ini bisa dinikmati menggunakan kacamata VR sendiri yang khusus, tapi juga bisa dengan format video seperti ini. Dan uniknya, melihat Batavia atau melihat sejarah Jakarta ini dengan sudut pandang udara yang dilibatkan di sini adalah merpati. Terlihat beberapa benteng-benteng, lalu kehidupan masyarakat di Batavia, rumah-rumahnya. Sejarah telah berubah banyak, tidak hanya kisah-kisah dongeng dan sebagainya, ternyata sudah menjadi video virtual reality seperti ini. Nah, ini kanal-kanal sudah berkembang sangat jauh sekali. Ini menjadi peluang untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian yang mempunyai minat di bidang desain grafis dan sebagainya untuk mengemas sejarah menjadi lebih menjual dan kekinian. Lalu selanjutnya ada website. Nah, bagi yang mungkin teman-teman dari SMA, Trimurti atau teman-teman yang lain yang hadir, yang punya hobi untuk menulis, saya memberi contoh di blognya Wawasan Sejarah ini, yang penulisnya Rifai Sotifatoni. Ini selalu update dan hal-hal kecil selalu ditulis. Ini bisa menjadi penyaluran minat juga dari teman-teman terhadap sejarah. Dan bagi yang suka belajar sejarah lewat website atau tidak melalui buku, ini juga menjadi jalur pintas yang nyaman untuk belajar. Lalu dari website pula bisa dikembangkan menjadi database. Di bawah ini, di Delper ini, menjadi salah satu database data atas sejarah yang bisa diakses free oleh teman-teman Bapak Ibu sekalian, yang dibuat oleh Belanda untuk membaca beberapa koran Hindia Belanda, buku, dan harian-harian lainnya. Dan di sini disebutkan bahwa ada 120 juta lembar atau 120 juta halaman terkait dengan koran, buku, dan sebagainya. Jadi bisa diakses free juga untuk belajar sejarah lebih nyaman, lebih enak langsung dari gadget dan mungkin gawai masing-masing. Nah, yang selanjutnya ada media sosial. Sejarah sudah masuk ke beberapa tubuh medsos yang tanpa tidak kita sadari, kita sebenarnya sudah belajar banyak, mungkin dari Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, ya, Instagram, dan sebagainya. Salah satu Instagram dan Twitter yang saya rekomenkan ketika belajar sejarah, terutama yang lebih suka dengan visual, tampilan visual, itu ada Instagram dari Fotolawas. Ini dikelola dengan baik dan beberapa fotonya tercaption dengan baik, disebutkan sumbernya, dan cukup menarik perhatian banyak orang untuk memberikan apresiasi baik like ataupun retweet dan repost dan sebagainya, karena informasi yang ditawarkan ini jarang kita dapat juga. Dan juga menjadi peluang teman-teman Bapak Ibu untuk mengembangkan diri atau mengembangkan pengetahuan di bidang sejarah. Tapi yang terakhir ini, nah, yang media sosial yang akhir-akhir ini ngehits atau naik kelas itu ada TikTok yang beberapa usernya mengemas sejarah dengan video dan gambar-gambar yang lebih menarik dan enak dipandang. Lalu pengembangan selanjutnya yang berbasis komunitas. Saya sendiri aktif di 2 komunitas ini, komunitas berbasis jurnalis sejarah atau majalah. Kita sudah ada sejak 2015. Itu mencoba menulis dari hal-hal kecil yang ada di Kota Solo
dan menampung minat teman-teman yang suka menulis. Coba kita bikinkan majalah dan kita sudah terbit 5 edisi, pun juga 2 tahun kemarin kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melangsungkan event sejarah tentang olahraga. Yang kedua tentang komunitas berbasis jelajah sejarah, saya juga aktif di Surakarta Walking Tour. Ya, ini mengenalkan sejarah ke masyarakat luas langsung dengan mendatangi tempat-tempat bersejarah, situs, ataupun ikut bercampur dengan tradisi dan sebagainya untuk mengenalkan pada masyarakat luas bahwa sejarah ada di depan kita, di sekitar kita, dan siapa lagi yang merawat kalau bukan kita. Gitu. Lalu ada hobi. Bagi teman-teman juga atau Bapak Ibu yang punya hobi menggambar atau menulis dan sebagainya, buat infografis, bisa menuangkan beberapa kisah-kisah historis, dan ini sangat laku sekali kalau di dalam bisnis atau apa. Ini ada beberapa contoh, ini dari karikaturnya Kemendikbud, juga dari perlombaan juga. Ada pejuang muda dari timur, komik-komik sejarah. Karena beberapa generasi yang belakangan, generasi milenial ini lebih menyukai mempelajari lewat visual, dan meski tidak menutup kemungkinan beberapa diantaranya juga lebih suka membaca dan sebagainya, tapi minat terhadap baca meskipun sedikit, tapi secara visual biasanya mereka lebih tertarik. Gitu. Dan ada pula di sebelah kanan ini ada infografis dari teman-teman Tirto. Jadi bagi teman-teman yang suka memberi caption-caption atau informasi yang penting, bisa dibuat infografis seperti ini. Dan ini peluangnya juga sangat besar, dan sejarah bisa dikemas dengan demikian. Nah, sebagai penutup, sejarah telah bergerak dari zona zamannya dan zona awam, karena beberapa orang menganggap bahwa sejarah itu hal yang berbau lawas dan sebagainya, tapi ternyata ketika kita melihat perkembangannya sampai sekarang, ternyata sejarah sudah berkembang sangat jauh, dan pengemasannya juga berkompromi dengan kebudayaan sekarang. Dan sejarah bukan lagi barang lawas, penghubungnya antara kuno dan kini adalah kreativitas. Dan diharapkan dengan beberapa contoh yang saya share di sini, teman-teman bisa mengambil nilai positifnya, bahwa teman-teman yang kreatif, yang punya minat dan hobi di apapun itu, tulisan, visual, fotografi, dan sebagainya, ataupun desain, bisa mempelajari sejarah dan menyebarluaskannya dengan cara yang berbeda. Dan jangan dianggap remeh, karena sebenarnya sejarah itu selalu aktual dan selalu ada di sekitar kita. Mungkin dari saya demikian, terima kasih, dan bisa dilanjutkan untuk berdiskusi. Matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Afrianto. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Mohon maaf, untuk acara sesi tanya jawab ini kami prioritaskan dulu pada peserta didik kami, yaitu khususnya untuk anak kelas 3, yang yaitu anak IPS dan IPA. Dimohon untuk kelas IPA ada perwakilan yang bertanya, persilakan. Untuk anak IPA, peserta didik IPA. Kalau tidak ada, untuk peserta didik yang IPS, dipersilakan untuk tanya dulu. Tidak ada. Baik, untuk yang pertanyaan selanjutnya adalah saya serahkan untuk peserta yang lainnya. Dipersilakan bagi peserta lainnya yang bertanya. Silakan.
Untuk pertanyaan dari peserta lain, mungkin ada pertanyaan? Mumpung ini event yang penting loh ya. Mungkin dari yang diberikan keterangan dari Mas April tadi, mungkin ada yang kurang mengerti, silakan. Karena tadi ada yang ngechat, ini apa ya gitu. Apa yang dibicarakan Mas Aprianto itu apa gitu. Silakan bertanya. Sejarah bukan barang lawas antara kekunuhan dan kekinian. Kalau tidak ada, mungkin dari saya sendiri, Mas Aprianto ya. Saya Ini tanya ada Mas yang Aprianto. bertanya, Bu, di Oh chat. iya, iya silakan. Sebentar. Menurut pembicara, jauh mana memperkuat karakter anak bangsa melalui sejarah, di mana pengemasan sejarah sudah disesuaikan dengan boleh Silakan. langsung saya jawab. Iya, silakan Mas Haris. Nah, Mas Aprianto. terkait dengan pembelajaran sejarah, kita sebenarnya punya problem pertama itu budaya baca kita yang kurang. Gitu. Dan beberapa riset mengatakan memang Indonesia berada di urutan mungkin tidak terbawah, tapi di urutan-urutan yang kritis untuk budaya baca kita. Sedangkan beberapa sumber-sumber sejarah dan dokumen-dokumen sejarah itu tertulis gitu. Gimana kita mau mempelajari sejarah bila kita budaya bacanya sangat rendah gitu. Lalu dengan pengemasan yang secara teknologikal dengan sekarang ini menjadi jembatan yang sangat baik untuk teman-teman untuk mengenal dirinya sendiri, untuk mengenal jati dirinya, untuk mengambil nilai penting dari sejarah itu melalui visual, melalui infografis, melalui komik, dan sebagainya. Jadi memang ada dua peran yang bisa dimainkan untuk maker atau membuat sejarah ini menjadi lebih mudah diterima oleh teman-teman. Kedua, penerimanya sendiri. Jadi nilai apa yang bisa diambil dari teman-teman? Ini hanya media saja gitu. Sejarah sudah dikembangkan jadi media yang sekarang media baru gitu. Dan sejarah memang sebagai penguat jati diri bangsa gitu. Kalau kita tidak mengenal identitas kita sendiri, kita akan terombang-ambing. Dan beberapa waktu kemarin, seminggu belakangan, pelajaran sejarah mulai dibicarakan, masih desas-desus ini untuk dikurangi, dihilangkan atau menjadi pilihan dan sebagainya. Meskipun banyak statement yang mengatakan masih belum fix atau final, tapi ini menjadi cukup menjadi patokan awareness atau kesadaran baik teman-teman yang punya minat sejarah, guru-guru sejarah, dan beberapa instansi pendidikan bahwa menganggap sejarah itu menjadi sesuatu hal yang penting gitu. Dan sejarah ini menjadi fondasi negara untuk menentukan arah kita selanjutnya itu mau bergerak kemana gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Iya, ada pertanyaan lagi Mas Aprianto. Iya. Iya Bu. Izin bertanya. Iya. Apa yang bisa kita ambil dari sejarah untuk diterapkan di era sekarang? Banyak hal sebenarnya. Seperti contoh, bila kita dari film saya yang 2014 itu tentang Mbok Maselawean, itu tentang, bisa saya ceritakan sedikit tentang perempuan dan bergerak di bidang ekonomi. Dari situ kita mempelajari biografinya, lalu kita visualkan, dan nilai-nilai penting yang bisa kita ambil tentang sejarah kewirausahaan, sejarah perempuan, dan ekonomi kreatif, karena Mbok Masih bergerak di bidang batik, itu, dan mencoba terus berkompromi dengan zaman, karena batik-batik di awal abad 20 atau tahun 1900-an masih terkesan kuno dengan motif-motif yang lama, dan Mbok Masih mulai mengembangkan motif-motif baru sesuai dengan karakter masing-masing. Gitu. Sebagai contoh seperti itu, mungkin analoginya bisa. Lalu pertanyaan selanjutnya, bisakah Mas Aprianto menceritakan sedikit tentang Surakarta Working Tour dan sejarah sejauh mana tanggapan dari masyarakat, terutama dari segmen belajar? Nah, komunitas saya yang
Surakarta Walking Tour ini sudah berjalan hampir 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Dan respon dari masyarakat, alhamdulillah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun itu selalu naik trennya. Dan hampir 90% penikmat dan antusiasmenya itu berasal dari teman-teman SMA dan kuliah, anak-anak muda. Meski tidak menutup kemungkinan beberapa yang sepuh atau orang-orang bapak ibu ada yang ikut juga gitu. Karena kita sistemnya jalan kaki lalu mengitari salah satu situs dan menceritakannya, dan beberapa teman-teman juga merasa terbantu karena biasanya mereka melewati jalan tertentu, tidak mengetahui cerita dan sejarahnya, jadi lebih mengerti dan lebih menghargai apa yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu, kita juga pernah dijawil sama dinas juga untuk pengembangan pariwisata di Kota Surakarta, di Kota Solo. Lalu juga ada pelatihan-pelatihan untuk guiding dari pelajar SMK dan sebagainya. Kita ikut memfasilitasi hal tersebut, dan respon teman-teman sangat luar biasa karena hampir setiap kita melakukan agenda, kita agendanya seminggu sekali sampai 2 kali. Sekali jalan itu bisa sampai 40-50 orang. Namun kita batasi sekitar 30-an karena untuk lebih enak mobile dan operasionalnya. Dan segmen kita memang anak-anak muda dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Hampir setiap hari selalu bertambah. Ya, sudah Mas Trianto. Ya. Ini Pernah divideokan nggak, Mas? Gimana, Mas? Pernah divideokan nggak itu ceritanya? Iya. Nah, di waktu kita setiap jalan di agendanya Surakarta Walking Tour itu ada beberapa tipe peserta. Jadi ada blogger, ada vlogger, lalu ada videografer, lalu juga ada fotografer, dan beberapa diantaranya mereka sudah membuatnya dan diupload di channel YouTube mereka masing-masing gitu, dan diabadikan oleh mereka sendiri di dokumentasi. Ada nggak contohnya atau apa gitu? Kalau dari kami sendiri memang kami cuma beberapa foto-foto, dan kalau dari peserta mungkin foto saja ya. Dari peserta sudah membuat video-videonya gitu di YouTube. Begitu. Ya. Menarik, Jadi kita menarik. memfasilitasi teman-teman, dan ini bisa dilakukan mungkin di Surabaya yang peninggalan cagar budayanya sangat banyak sekali, dan Iya, sebenarnya gitu. Kalau yang orang kemarin itu anak-anak ya, saya coba dolok sih. gimana? Dekat. Patung Dolok itu kan dekat dengan sekolah gitu. Tapi memang Iya. sekitar situ karena memang kita nggak ada Iya. planning keluar, tapi mungkin ini jadi inspirasi mungkin. Iya, dan ini menjadi mungkin inspirasi dan motivasi teman-teman dari SMA Trimurti, Bapak Ibu sekalian juga semacam melakukan outing, tapi hal yang di sekitar gitu. Dan biasanya motor pergerakan kami memang sangat tergantung dengan anak-anak muda gitu. Beberapa di antaranya akhirnya mereka juga memutuskan membuat komunitas sendiri dan berkembang sendiri dari apa yang kami lakukan gitu, dan berdampak positif sekali gitu. Teman-teman SMA sebagainya itu lebih mencintai sejarah dengan jalan-jalan karena mereka sembari traveling di kotanya sendiri atau apa. Dan di Surabaya beberapa tahun yang lalu ketika saya ke sana juga saya cukup kagum gitu, banyak sekali ada viaduk, lalu ada gedung-gedung hotel dan sebagainya, itu masih bernuansa historis sekali. Ini bagus untuk dikemas selain sebagai pariwisata juga pembelajaran di luar kelas. Iya. Mas Afianto, ini ada pertanyaan dari perwakilan anak didik kami kelas 12 IPA 1. Ini, dengan pengembangan sejarah melalui sosial media, bagaimana cara kita dapat menyaring terkait informasi yang benar atau tidak? Silakan Mas Afianto. Kekurangannya untuk pengembangan sejarah di era kekinian ini, kekurangannya yaitu tentang distorsi kebenaran dan atau
pergeseran makna, nilai dan sebagainya, karena dengan mudahnya orang mengubah informasi, mengubah semua foto, mengubah informasi fotonya atau gambarnya, menambahi dan mengurangi dan sebagainya. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah pertama, secara pribadi jangan gusar-gusur dulu untuk sharing atau untuk sekedar membagikan foto ke teman dan sebagainya. Perlu dicari tahu dulu apa yang menjadi titik permasalahan ketika ada beberapa polemik kemarin ketika foto Cut Nyadin yang ditangkap gitu. Kok beda dengan foto Cut Nyadin yang di kelas yang ditempel di tembok dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya memang dicari tahu lebih dahulu. Di metode sejarah itu dinamakan kritik sumber. Jadi sumbernya dicari tahu dahulu, foto tahun kapan semuanya gitu dan peristiwa apa gitu. Memungkinkan enggak foto demikian di tahun sekian gitu, dan itu menjadi cross check yang sangat bagus gitu, untuk menangkal hoax. Dan memang sebaiknya diingatkan untuk teman-teman yang sekedar share dan sebagainya, untuk lebih aware gitu. Ini keasliannya, tingkat keasliannya gimana gitu. Iya. Mungkin dari masih ada waktu ya ini Mas ya. Untuk satu dijawab pertanyaan satu lagi ya Mas ya. Boleh. Ini iya. Ini ada yang bertanya ini Hmm. dari peserta didik kami juga. Ya. Apakah untuk penulisan blog dalam sejarah memiliki teknik penulisan tersendiri? Nah, untuk blog sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tulisan-tulisan blog yang lain tentang traveling dan diary dan sebagainya. Yang saya tekankan di sini adalah pengemasan dan detailing biasanya di blog tentang semuanya sejarah Surabaya itu urutkan secara kronologis, lalu teman-teman juga bisa membubuhkan beberapa sumber seperti foto dan sebagainya, tapi jangan lupa untuk di cross check dulu kebenarannya. Dan selain itu juga lakukan lacakan-lacakan ke beberapa blog lain, karena beberapa blog di Indonesia ada beberapa yang tidak semua ya, ada beberapa itu cuma salinan-salinan di Wikipedia atau dari blog lain dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah bagus, tapi sebaiknya ada kreativitas tersendiri itu tentang penulisan, tidak hanya copy paste dan sebagainya, itu mengarah ke plagiasi nantinya. Itu. Iya, gitu ya Mas ya. Iya. Ya. Ada lagi Mas? Banyak nih Mas dari sini yang chat yang tanya ya. Iya. Ini juga dari Mas Heri Anggoro ini. Bagaimana mengajak pelajar mencari atau menggali sejarah yang paling menarik baginya, bukan sekedar melihat film sejarah saja, membaca buku atau media sosial yang seringnya merupakan materi dan tema sejarah yang bersifat nasional. Ya. Bagaimana Mas menurut pandangannya? Nah, kalau berdasar pengalaman saya, Bu, memang sangat susah sih untuk memetakan teman-teman mana aja atau murid-murid atau mahasiswa mana yang punya minat tertentu, itu sangat susah, karena biasanya di kelas itu ada yang lebih suka sejarah militer semuanya gitu, sejarah fotografi, lalu ada yang suka kerajaan-kerajaan, ada yang suka candi-candi gitu. Nah, saya pernah di semester akhir di waktu saya mengambil program sarjana di UNS, itu dari dosen saya sendiri memberikan satu tema tentang sejarah perkotaan waktu itu, dan pihak dosennya memberikan kebebasan teman-teman untuk mengemasnya menjadi apa gitu. Mau jadi tulisan boleh, mau jadi visual boleh, film boleh, foto yang bercerita boleh, lalu blog juga boleh. Dan akhirnya di akhir pembelajaran atau di akhir kuliah kita diwajibkan untuk presentasi, dan dari situ kita bisa bertukar informasi, bertukar kreativitas, dan dari teman-teman juga berbeda-beda gitu. Ada yang tulisan juga yang tadi disarankan oleh dosen, tulisan, ada pula yang video, ada yang gambar, lukisan dan sebagainya. Jadi kita bisa cross the line gitu, belajarnya antar teman tapi berbeda dengan minat gitu, berbeda perspektif. Jadi kita bisa sharing terus bahwa
gimana cara nulis ini, ternyata cara nulis ini ada tekniknya sendiri, gimana cara membuat video ini, fotonya gimana, dan itu bisa kita sharing dan bisa kita lakukan di kelas gitu. Dan itu pernah saya lakukan bersama teman-teman sekelas gitu. Dan akhirnya memang berhasil dan menghasilkan satu karya sejarah perkotaan dari semua perspektif. Iya. Ya. Karena mengingat waktunya sudah ya. Ada lagi satu. Oh gitu, ada lagi ya? Iya ada, silakan. Ya. Dari sini, dari peserta didik kami juga ini. Gitu. Dari Fauzi, tes 12 IPA 1. Apabila terdapat perbedaan versi cerita sejarah, seperti peristiwa 30 SPKI, bagaimana kita untuk menyikapinya hal tersebut? Nah ini memang sejarah memang selalu hadir sebagai polemik ya. Jadi kalau di ilmu sejarah yang kami pelajari, beberapa teman-teman sejarah juga pelajari, memang untuk menjadi sejarah yang sebenarnya atau objektif itu memang sangat susah, dan bisa dikatakan hampir semua tulisan sejarah yang terkait dengan peristiwa A memihak kemana, peristiwa B memihak kemana, itu selalu sangat subjektif. Dan banyak hal yang mengaruhinya. Pertama ada kondisi politik, lalu kondisi dari penulis sejarah itu sendiri atau sejarawan sendiri, kecenderungannya kemana, lalu sumber-sumber yang digunakan itu seperti apa, itu menjadi titik penting tumpuan untuk tidak menjudge ya, untuk mengukur keberpihakan cerita sejarah itu ke arah mana gitu. Dan memang sangat susah. Sejarah itu bisa dibilang tidak hitam, tidak putih, abu-abu, dan kebenarannya itu tergantung personal yang memahami gitu. Ketika kita mengatakan di 30S atau gerakan 1 Oktober atau yang PKI dan sebagainya, itu kan tergantung perspektif juga. Ini masih menjadi polemik, dan menurut saya itu malah hal yang bagus karena untuk memancing beberapa teman-teman mencari tahu tentang kebenaran yang sebenarnya, walaupun memang sangat susah itu dengan belajar dengan sejarah itu. Jadi pemantik penting untuk belajar ke depannya gitu, tentang sejarah. Ya, terima kasih Mas Aprianto karena waktunya memang sudah terbatas ya Mas Aprianto. Berarti kita belajar sejarah itu, sejarah bukan hanya barang lawas saja Mas Aprianto ya. Betul. Jadi kita belajar di sini itu mengemukakan bahwasannya ini loh sejarah. Jadi kita belajarnya itu bukan hanya belajar kuno, bukan belajar candi atau hafalan saja, tapi belajar ke teknologinya juga, yang salah satunya tadi dibacakan atau di narasumbernya dalam Mas Aprianto. Baik, untuk sesi yang terakhir adalah simpulan dan closing statement mungkin dari Mas Aprianto, silakan. Simpulan jadi teman-teman bagi yang belajar sejarah tidak usah malu atau berkecil hati, itu tinggalin saja, dan itu pernah saya dapatkan juga, sinau sejarah buat apa gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan, dan jembatan paling penting adalah jembatan kreativitas, dan dari sini teman-teman bisa mengembangkan itu menjadi banyak hal, dan sejarah menjadi bukan hanya patung diam saja, tapi dia akan menyebar ke lini-lini masyarakat semuanya di Indonesia, dan mengetahui sejarah itu menjadi karena berkaitan dengan identitas bangsa kita sendiri. Iya, itu aja Mas Aprianto. Iya Bu. Iya, terima kasih untuk narasumber dari untuk kami. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Iya, sama-sama. Sebelum acara langsung kita akan foto dulu ya Mas ya. Oh iya Bu. Semuanya ya, mohon kameranya dinyalakan semua ya Bapak Ibu semuanya peserta webinar hari ini. Ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih untuk peserta webinar hari ini. Demikian sudah disampaikan banyak ya tentang sejarah masa lalu. Jadi sejarah bukan hanya barang lawas saja, tapi kita harus tahu sih ya. Jadi apa ya, supaya kita tuh tidak bosan gitu loh belajar sejarah. Biasanya sejarah itu menghafal terus atau apa gitu aja. Ya,
Sudah demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami sebagai moderator apabila ada salah ucap dan salah kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.